Percaya berkata, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Shalom Aleichem Beshem Hamashiach. Haleluya. Selamat Paskah bagi yang belum ketemu saya. Selamat Hari Perayaan Buah Sulung. Yesua bangkit sebagai yang sulung. Amin. Dan Anda dan saya adalah yang berikutnya. Haleluya. Pastikan Anda bangkit pada hari kebangkitan yang pertama. Amin. Jangan yang kedua, saudara. Karena yang kedua itu untuk orang-orang yang mau masuk ke neraka. Puji Tuhan. Nah, saudara, sedianya pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang belajar dari Naomi dan Ruth. Ya. Tetapi karena Naomi nggak datang, saudara, hanya ada Ruth. Bukan itu, saudara, ya. Tetapi Tuhan menaruh satu firman yang mendesak saya untuk saya sampaikan. Semua firman tentu adalah baik. Amin. Semua khotbah baik. Semua ayat baik. Walaupun ada beberapa orang yang mengatakan ini ayat emas saya. Loh, berarti yang lain enggak emas. Tidak, saya. Semuanya emas. Amin. Tetapi Tuhan kadang-kadang berbicara dan Tuhan ingin hambanya menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya sesuai dengan pergerakan waktu yang terus berjalan. Nah, sebab itu hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang lebih penting. Dari sekedar Anda survive di bumi, survive dalam kondisi ekonomi yang sulit dan tidak menentu, tetapi ada sesuatu yang lebih penting, ya, yaitu bagaimana tanggung jawab kita sebagai gereja dan pribadi. Sekali lagi, bagaimana tanggung jawabmu sebagai gereja dan pribadi. Sayang sekali, saudara, karena banyak orang, termasuk mungkin Anda dan saya, yang masih belajar yang namanya tanggung jawab. Beberapa orang menganggap bahwa dia tidak punya tanggung jawab apapun. Bahkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Di rumah saya mengajarkan kepada anak-anak, kamu harus bisa bertanggung jawab minimal untuk yang menyangkut dirimu sendiri. Bangun pagi bersihinlah kamar, beresin kamar, karena kau yang tidur di kamar itu. Ya. Habis makan cucilah piring, gelas, alat-alat makan, sebab yang makan adalah kamu. Ya. Pada pengerja pun saya melatih yang namanya tanggung jawab. Dan itu nggak mudah, saudara. Saya berkata begini, saya tinggal lantai 2, mereka lantai 1. Saya bilang, siapa sih yang bikin kotor lantai 1? Kalian kan? Bukan saya. Jadi siapa yang harus bersihin? Kalian. Saudara, tanggung jawab adalah ciri dari orang-orang yang matang dan dewasa. Amin. Bahkan orang-orang yang dewasa itu dia mengambil. Jadi dia tidak punya tanggung jawab sebenarnya, tetapi dia ambil. Dia menganggap saya bisa ambil tanggung jawab ini, kenapa tidak? Jadi pagi ini saya ingin menyampaikan, saudara, bagaimana tanggung jawab kita sebagai gereja secara komunal maupun secara pribadi. Ini penting, saudara. Menyangkut juga dengan tema kita tahun ini, everyone. Amin. Sekali lagi, everyone. Ya, setiap orang, everyone shall give account of himself to God. Setiap orang akan memberi pertanggungjawabannya, bukan tanggung jawab orang lain, pertanggungjawabannya tentang dirinya sendiri. Kepada siapa, saudara? Tuhan. Sayangnya tidak lagi kepada gembala, tidak lagi kepada pemimpin siapapun di dunia, tetapi kepada Tuhan. Dan Anda harus siap. Anytime Tuhan panggil Anda, yang pertama harus kau siapkan adalah laporan pertanggungjawaban atau LPJ. Ya. Jadi hari ini saya ingin bicara tentang itu, saudara. Ada PR yang harus Anda selesaikan. Ada apa, saudara? PR, ya. Pekerjaan rumah, homework. Ya. Saya mendengar dari seorang profesor, saya lupa namanya, yang sering muncul di, ya sering bikin video, podcast dan lain sebagainya. Renaldi Ghazali, ya, sorry, bukan Renaldi. Ya.
Satu saat dia bicara tentang apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Bagaimana banyak negara shock dan ketakutan, bahkan mencoba untuk dealing dan bahkan mencoba untuk merayu Mr. Trump. Tapi ada satu bangsa, saudara, Anda tahu ada satu negara yang tidak takut sama sekali. Itu apa? China. Ya. Bahkan ditantangin si Trump, saudara. Trump naikin, ya nggak ada masalah bagi mereka. Kenapa, saudara? Menurut profesor ini, mereka sudah mengerjakan PR mereka selama 8 tahun. Sejak 8 tahun yang lalu mereka sudah kerjakan homework mereka. Sehingga begitu badai datang, nggak ada masalah. Tenang saja. Sebaliknya Indonesia bingung, ya. Mau dealing nggak berani, saudara. Jadi bahasanya apa namanya kemarin? Apa sih bahasanya? Nggak berani nawar. Kita itu posisi tawarnya lemah sekali. Tetapi China, kenapa saudara? Mereka mengerjakan PR mereka 8 tahun yang lalu. Kita baru mau kerja. Jadi saudara, jangan kita seperti itu. Nanti dalam kekekalan Anda tidak punya waktu lagi. Kerjakan hari ini. Haleluya. Kerjakan PR-mu. Nah, mari kita melihat satu ayat dalam Yesaya pasal 49. Saya mulai dari ayat ini. Yesaya, kitab Yesaya pasal 49 ayat yang ke-6. Yesaya pasal 49 ayat yang ke-6. Saudara, Nabi Yesaya adalah seorang nabi besar. Dia adalah nabi besar pertama, ya, bukan besar badannya, saudara. Dia melayani di tahun sekitar 740 sebelum Masehi, sekitar abad ke-8. Dia melayani sebagai nabi di Yudea, di selatan. Dia dipanggil sebagai nabi oleh Tuhan ketika matinya Raja Uzia, yaitu ada di Yesaya pasal 6. Dan dia bernubuat sekitar 40 tahun untuk orang Israel. Kenapa, saudara? Karena ada satu persiapan yang Tuhan inginkan bagi Israel menjelang hari H, di mana Tuhan tidak bisa ditawar lagi. Dan itulah saatnya Israel diserang oleh Babilonia dan diangkut mereka ke Babel. Jadi itulah Yesaya, saudara. Nama Yesaya artinya Yahweh adalah keselamatan. Yesayahu artinya Yahweh adalah keselamatan. Kita baca pasal 49 dari kitab Nabi Yesaya ayat yang ke-6. Dan dia berfirman, Tuhan berfirman, terlalu kecil bagimu bahwa engkau menjadi seorang hamba bagiku untuk membangkitkan suku-suku Yakub dan membawa kembali orang-orang Israel yang terpelihara. Sekali lagi, Tuhan berkata kepada satu pribadi, terlalu kecil bagimu bahwa engkau menjadi seorang hamba bagiku untuk membangkitkan suku-suku Yakub dan membawa kembali orang-orang Israel yang terpelihara. Maka aku akan menempatkan engkau sebagai terang. Aku akan menempatkan engkau sebagai terang bagi bangsa-bangsa untuk membuat keselamatanku sampai ke ujung bumi. Haleluya. Saudara, Yesaya melayani Tuhan untuk orang Israel, di tengah orang Israel, khususnya Israel Selatan, yaitu suku Yehuda atau daerah Yudea. Pada waktu Israel itu sudah di ujung tanduk. Mereka sudah ada di waktu yang last minute. Mereka sudah ada di waktu yang sebenarnya tidak ada waktu lagi, saudara. Tetapi masih ada waktu lagi. Yesaya melayani saat putusan Tuhan itu sudah di ambang pintu. Jadi demikian gentingnya berita yang harus disampaikan oleh Yesaya untuk orang Israel, karena tidak lama lagi Tuhan akan menjatuhkan vonisnya. Dalam Yesaya pasal 9, saudara, itu diucapkan, Yesaya pasal 9 ayat 12,
Firman Tuhan berkata demikian, dan umat itu tidak berbalik kepada dia yang menghajar mereka. Dan mereka tidak mencari Yahweh Sebaot. Dan Yahweh akan memotong dari Israel kepala dan ekor, cabang dan ranting dalam 1 hari. Saudara bayangkan saudara, dalam 1 hari Tuhan memutilasi Israel. Lalu bahasa yang sekarang memutilasi. Kepalanya dipotong, ekornya dipotong. Tinggal apanya saudara? Tinggal badannya saudara ya. Ayat yang ke-14 menerangkan, tua-tua dan orang-orang terpandang, ya, itulah kepala, dan nabi-nabi yang mengajarkan kebohongan itulah ekor. Tetapi Tuhan kemudian menyisakan, ada sisa yang kemudian Tuhan selamatkan dari orang Israel. Dan menurut Yesaya pasal 6 ayat 13, mereka itu seperti tunggul yang tersisa dan akan dari situ tumbuh lagi. Saudara, di Rohmangun ada 2 belimbing, pohon belimbing. Mereka berdekatan, saudara. Satu saat saya berpikir gini, 2 belimbing itu terlalu banyak. Karena Anda tahu belimbing itu tiap hari menyumbangkan daun. Dan itu capek, saudara ya. Jadi saya bilang pengerja, kita tebang 1 saja. 1 belimbing cukup. Karena ini tetangga juga suka marah karena daunnya nutupin talang mereka. Oke, kita tebang. Kita tebang, saya sisakan sekitar mungkin 60 atau 70 cm. Saya berpikir sudah selesai dia. Ya mungkin tunggulnya itu bisa untuk bangku ya, ditaruh papan. Apa yang terjadi saudara? Dari tunggul itu tumbuh tunas. Ini belimbing, luar biasa belimbing. Tumbuh tunas dan hari ini saudara kalau Anda ke sana, 2 itu sudah sama lagi. Sama rimbunnya, sama besarnya, pokoknya nggak ada tanda-tanda yang satu itu pernah dimutilasi. Saudara. Tidak pernah ada, tidak ada tanda-tanda. Orang sudah dipotong sampai sisa sekitar 60 cm. Salahnya saya kurang. Tapi saya nggak tahu, itulah belimbing. Nah, saudara, Israel pun demikian. Tuhan memang mengosongkan tanah Israel. Tetapi Tuhan kemudian menyisakan sisanya. Dan dari sisa itu tumbuh kembali orang Israel sampai hari ini ada. Nah, pesan kenabian yang disampaikan oleh Yesaya itu menyatakan kepada orang Israel bahwa Tuhan, atau yang mereka sering disebut dalam kitab Yesaya sebagai Yahweh Sebaot, itu adalah pribadi yang masih berkuasa atas seluruh alam semesta. Jadi pada waktu itu saudara, raja-raja itu sudah mengira bahwa mereka adalah penguasa satu-satunya ya, di daerah masing-masing. Mereka lupa bahwa di alam semesta, di langit sana masih ada Tuhan. Amin. Sebab itu gelar Sebaot itu sering muncul di kitab Yesaya. Yahweh Sebaot, Yahweh Sebaot. Untuk mengingatkan Israel bahwa dialah Tuhan semesta alam yang masih berkuasa. Bahkan sampai hari ini dia masih berkuasa. Haleluya. Pesan yang berikutnya yang disampaikan oleh Yesaya bahwa kalau Israel tidak bertobat dan berpaling muka kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan memusnahkan orang-orang Israel. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting, itu sebabnya Yesaya disebut nabi besar. Kenapa saudara? Profetiknya atau nubuatannya itu jauh melampaui usianya, bahkan mencapai waktu yang sangat atau dimensi waktu yang berbeda. Yaitu Yesaya menubuatkan adanya Mesias sebagai pelepas bagi Israel. Israel akan dilepaskan bukan oleh para raja, bukan oleh para nabi, karena tadi Tuhan berkata apa saudara? Kepala dan ekornya sudah dipotong. Tetapi Tuhan akan membebaskan Israel oleh karena kedatangan Mesias. Dan itu banyak disebutkan di kitab Yesaya. Bukankah waktu Natal kita juga mengutip kitab Yesaya? Ya. Pasal yang keberapa saudara? 9 yang sering. Ya. Nah saudara, lalu siapakah, kita kembali pada pembacaan awal kita. Yang tadi kita baca, Yesaya 49 ayat yang ke-6. Dan dia berfirman,
Terlalu kecil bagimu bahwa engkau menjadi seorang hamba bagiku untuk membangkitkan suku-suku Yakub dan membawa kembali orang-orang Israel yang terpelihara yang tadi saya sebut, saudara, yang masih disisakan tunggulnya. Terlalu kecil bagimu untuk menjadi hamba bagiku, kata Tuhan kepada pribadi ini. Maka aku akan menempatkan engkau sebagai apa, saudara? Terang bagi bangsa-bangsa untuk membuat keselamatan sampai ke ujung bumi. Tentang siapakah pribadi ini? Kalau kita tidak mengerti, saudara, maka kita mungkin berpikir, oh ini tentang Yesaya. Benar, saudara? Karena ada kata hamba di situ. Yesaya kan hamba Tuhan. Oh ini tentang Yesaya. Ternyata tidak, saudara. Orang Israel meyakini bahwa yang disebutkan di pasal 49 ayat yang ke-6 juga ada di pasal 42. Itu tentang satu pribadi yang disebut Mesias. Tentang siapa, saudara? Mesias. Tapi hingga saat ini atau waktu itu khususnya mereka nggak tahu siapa yang dimaksud dengan Mesias. Dan saudara tahu waktu Yesua hadir untuk menjadi Mesias, pengenapan janji Tuhan, apa yang dilakukan orang Israel, saudara? Mereka menolak dia. Bahkan kemarin kita merayakan, mereka menyalibkan. Tetapi saya mau tanya kepada Anda percaya Yesua adalah Mesias? Haleluya. Kita orang Kristen meyakini, walaupun orang Israel yang punya buku ini, saudara, lebih dulu daripada kita. Ya toh, orang Israel punya buku Yesaya ini lebih dulu dari kita, saudara. Tetapi mereka belum meyakini bahwa Yeshua HaMasyiah adalah Mesias. Bahkan Anda ingat di Kisah Rasul ada seorang sida-sida dari Ethiopia. Waktu itu dia sedang membaca kitab atau salinan, lebih tepatnya salinan kitab Yesaya di keretanya. Dia baru pulang ibadah dari Israel mau balik ke Ethiopia. Lalu dia nggak ngerti. Dan Anda ingat Tuhan menyuruh hambanya ya untuk menerangkan. Lalu Tuhan bilang, Filipus, kamu naik ke kereta itu. Lalu ketika dia naik, ditanya, bos, lagi baca apa? Lagi baca apa? Oh, aku sedang baca kitab Yesaya pasal 53 yang sedang dia baca. Tapi aku nggak tahu tentang siapa ini. Lalu dijelaskanlah bahwa itu tentang Yeshua. Oh kalau gitu, wah langsung dia ingin dibaptis, saudara. Dan saudara, hari ini saya ingin memberitahu bahwa Yesaya 49 ayat 6 adalah tentang Sang Mesias, yaitu Yeshua HaMasyiah. Amin. Tetapi memang kita tidak boleh terjebak pada kata hamba. Kita tidak boleh terjebak pada kata hamba. Ketika pada Yesua disematkan kata hamba, ini tidak sama sekali tidak bermaksud mendowngrade pribadinya sebagai putra Elohim. Amin. Kalau Anda baca kitab Yesaya, memang Yesua itu digambarkan sebagai hamba. Kenapa? Saudara, itulah yang digambarkan dalam kitab Filipi. Dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai hamba. Supaya apa, saudara? Supaya bisa disalib. Amin. Nah, nubuatan Yesaya ini kemudian digenapi oleh Yesua. Dan itu dinyatakan sendiri oleh Yesua. Kalau Anda lihat di dalam Alkitab, Yesua pernah menyatakan itu. Mari kita lihat, saudara. Lukas pasal yang keempat. Injil Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-16. Injil Lukas pasal yang keempat ayat 16. Jadi ini bukan hanya sekedar teologi Kristen yang menyatakan, oh ini tentang Yesua. Ya. Sementara orang Israel tidak terima itu tentang Yesua. Mereka masih menantikan Mesias yang akan datang. Dan mereka diprediksi mereka akan ketipu. Karena yang nanti mereka anggap Mesias ternyata adalah anti-Mesias atau anti-Kris. Ya. Nah, dalam Lukas pasal 4 mari kita lihat, saudara, konfirmasi dari perjanjian baru dari Yesua sendiri, ayat 16. Dan dia datang ke Nazaret tempat dia telah dibesarkan, dan pada hari Sabat sesuai dengan
kebiasaannya dia masuk ke sinagoga dan berdiri untuk membaca. Membaca apa, saudara? Membaca kitab Torah. Jadi kebiasaan di sana kitab Torah itu dikeluarkan dari lemari lalu dicium lalu dibaca oleh orang-orang yang ditunjuk. Ayat yang ke-17. Dan diberikanlah kepadanya kitab Nabi Yesaya. Dan setelah membuka kitab itu dia menemukan bagian yang telah tertulis. Roh Yahweh ada padaku. Nanti kita akan lihat, saudara. Ayat yang dibaca oleh Yesua di mana ya? Nanti kita akan baca. Ayat 18 dulu kita baca. Roh Yahweh ada padaku karena dia telah mengurapi aku untuk menginjil kepada orang-orang miskin. Dia telah mengutus aku untuk menyembuhkan orang-orang yang hancur hati, untuk mengkhotbahkan pembebasan bagi para tawanan dan pemulihan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk mengutus dalam kebebasan orang-orang yang tertindas. Ayat 19. Untuk mengkhotbahkan hari atau tahun perkenan Yahweh atau tahun rahmat. Dan setelah menutup kitab itu, setelah dia baca dia tutup, seraya mengembalikannya kepada pengawal, dia duduk dan mata semua orang di dalam sinagoga itu terus-menerus menatap kepadanya. Kenapa, saudara? Anda tahu? Karena dia membaca dengan wibawa. Amin. Ayat yang berikutnya ayat 21. Dan dia mulai berbicara kepada mereka. Hari ini, nas ini telah, saudara, waktu itu orang Israel itu lagi nunggu. Mana Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan. Sudah mengerti situasinya? Jadi orang Israel lagi nunggu. Mana nih Mesiasnya? Kok nggak datang? Datang. Tiba-tiba ada satu pribadi habis baca kitab itu. Dia bilang apa, saudara? Hari ini berarti yang dimaksud siapa? Dia. Hari ini digenapi, nas itu telah digenapi dalam pendengaranmu. Dan semua orang bersaksi atas dia, dan mereka kagum atas firman anugerah yang keluar dari mulutnya. Dan mereka berkata, bukankah dia ini adalah anak? Nggak cocok deh, kira-kira gitu, saudara. Masa sih dia? Dia kan anak Yusuf. Dia kan anak Pak Ishak. Masa dia kira-kira gitu, saudara ya. Kalau saya gambarkan, masa anaknya Pak Ishak sih, siapa sih? Jofran, coba Jofran sini, Jof. Sini, Jof. Cepat, Jof. Ada hadiah ini. Kau ucapkan yang Yesua ucapkan itu. Kamu ucapin ke sana. Hari ini. Kencang. Hari ini nas ini telah digenapi dalam pendengaranmu. Saudara, kira-kira percaya dia Mesias? Kurang kenceng, kurang wibawa. Hari ini nas ini telah digenapi dalam pendengaranmu. Saudara bayangkan? Thank you. Dan waktu itu Yesus nggak pakai jas. Percaya ini Mesias? Nggak mungkin kita Jadi apa yang terjadi, saudara? Mari kita lihat ayat 29, coba, saudara. Dan sambil berdiri mereka mengusir dia keluar. Ya. Perlu diperagakan? Oh, nggak usah. Oh, perlu ya. Mereka mengusir Jofran keluar dari hutan kayu dan membawa dia sampai ke lereng bukit tempat di atasnya kota mereka didirikan. Untuk apa, saudara? Saudara bayangkan. Ini Mesias beneran loh, saudara. Mau cast down. Mau dilemparkan ke bawah. Namun sambil menerobos melalui tengah-tengah mereka. Seperti yang saya pernah katakan, sebelum waktunya tiba, Yesua nggak bisa ditangkap oleh siapapun. Ya. Nah, saudara, ternyata kemudian rencana Bapa itu bukan hanya bagi orang Israel. Haleluya. Ternyata rencana Bapa menurut ayat yang tadi kita baca, Yesaya 49, bukan hanya untuk orang Israel. Tetapi Bapa memang punya hati untuk seluruh umat manusia. Bukankah Yohanes 3:16 kita sering kutip ini ya?
Sebab Elohim demikian mengasihi dunia. Elohim bukan hanya mengasihi Israel, tetapi seluruh dunia termasuk Anda dan saya. Sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan dapat memperoleh hidup yang kekal. Dan pada hari Natal kita kutip lagi kitab Yesaya. Jadi saudara, yang dimaksud di Yesaya 49, tidak cukup engkau menjadi hamba tetapi menjadi terang. Ini bagi siapa saudara? Bagi Yeshua. Haleluya. Dan dalam pelayanannya, jika kita melihat firman Tuhan, dalam pelayanannya Yeshua memang tidak hanya menjangkau orang Israel. Dia juga kemudian menjangkau bangsa-bangsa yang disebut Goyim atau bangsa-bangsa non-Israel. Kalau dia lebih banyak melayani daerah Galilea, saudara. Kalau Anda lihat di peta Israel, Galilea itu di sebelah utara, dan itu disebut wilayah bangsa-bangsa. Karena di sekitar Galilea itu banyak orang-orang yang non-Israel. Di bawah sedikit dari Galilea itu disebut Dekapolis atau 10 kota. Di mana banyak orang-orang non-Israel. Kepada mereka lah Yeshua itu memberikan penerangan tentang firman Tuhan. Bahkan mujizat. Nah sekarang tentang kita. Yeshua sudah selesai dengan misinya. Dia sudah mati di kayu salib. Dia sudah mewartakan Injil. Sekarang tentang Anda dan saya, saudara. Saudara, saya yakin pesan Tuhan yang profetik ini bukan hanya bagi Yesaya, bukan hanya bagi Yeshua. Amin. Pesan profetik dalam firman Tuhan bukan hanya bagi Yeshua, tetapi bagi Anda dan saya. Ya. Haleluya. Sebagai pengikut Yeshua, di mana dia berkata, terlalu kecil bagimu bahwa engkau menjadi seorang hamba bagiku. Untuk membangkitkan suku-suku Yakub dan membawa kembali orang-orang Israel yang terpelihara. Maka aku akan menempatkan engkau sebagai terang bagi bangsa-bangsa. Ada rancangan Tuhan yang lebih besar bagi Anda dan saya. Dari sekedar menjadi hamba. Apa yang disampaikan kepada Yeshua hari ini juga disampaikan kepada Anda dan saya. Terlalu kecil bagimu untuk menjadi hamba. Apa maksudnya hamba, saudara? Hamba adalah seorang yang melayani di dalam rumah. Saya senang kalau semua jemaat melayani Tuhan. Amin. Dalam bidang Anda masing-masing. Tetapi hari ini Tuhan berkata terlalu kecil bagimu. Bahwa engkau menjadi seorang hamba melayani di rumah. Tetapi Tuhan ingin engkau menjadi terang. Mau jadi yang kecil atau yang besar? Saudara, Tuhan berkata terlalu kecil. Ya, untuk engkau menjadi hamba. Saya kasih gambaran gini, saudara. Kalau saya kasih tiket misalnya, dan penginapan pada seseorang. Untuk siapa ya? Jofran lagi lah. Jof, nah kamu sudah setia melayani, rajin beribadah, Bagam kasih kamu bonus. Nih tiket, nggak usah jauh-jauh ke Singapura lah. Dirilah. Oh berdua lah. Sama yang, apalagi yang rajin. Sama bapaknya lah. Ini tiket pesawat plus penginapan. Dan di Hotel Anu. Ya. Nginaplah kau 3 hari di sana. Berangkatlah Jofran. Mahal nggak tiket, saudara? Hotel? Tapi kenapa saya berikan? Karena dia sampailah dia di Singapura, buru-buru dia cari di mana itu hotel. Hotel Anu. Tanya sama orang, di mana Hotel Anu? Gak ada di sini Hotel Anu. Adanya hotel yang lain. Nemulah dia hotel itu, wah, hotelnya indah sekali.
Ternyata ini bintang 5. Masuklah dia ke lobi, check in, lalu buru-buru dia ke kamar. Ya. Masuklah ke kamar, taruh barang dan seterusnya. Besok saya telepon. Yov, gimana? Puji Tuhan sudah sampai Bagem. Hotelnya bagus. Lalu sore saya telepon lagi. Yov, kamu sudah kemana? Di sini aja di hotel. Jalan-jalan dong, saya bilang. Oke, katanya. Besok saya telepon lagi, sampai hari ketiga saya telepon. Ternyata Jovan nggak kemana-mana. Jovan hanya menikmati hotel. Ya. Soalnya saya bilang begini, Jov, saya bayar mahal-mahal tiket dan hotel. Untuk apa kamu hanya tinggal di hotel? Harusnya kamu keliling Singapura supaya kamu tahu dan kamu bisa foto-foto di sana. Terlalu sedikit kalau kamu hanya tinggal di hotel. Saudara, bukankah kita ditebus oleh Tuhan dengan harga yang sangat mahal? Saya pernah bikin perhitungan kan, saudara. Yesua menggambarkan hutang dosa kita itu 10.000 talenta seperti yang dihutang oleh hamba yang di dalam Alkitab. Dan saya sudah hitung, saudara. 10.000 talenta itu, kalau orang mau bayar, dia perlu waktu 164 tahun bekerja untuk bayar 10.000 talenta. Alias tidak bisa dibayar. Saudara tahu bahwa dosamu itu nggak bisa dibayar oleh siapapun. Bukan hanya terlalu mahal, tetapi alat pembayarannya tidak bisa dengan apapun. Tidak bisa dengan emas, perak, permata atau apapun, saudara. Hanya satu yang bisa membayar engkau. Itu apa, saudara? Darah Yesua. Kalau saya sudah bayar sangat mahal untuk Jofran, lalu Jofran hanya tinggal stay di hotel. Terlalu kecil nggak itu? Terlalu kecil. Saudara menangkap? Terlalu kecil kata Tuhan, bagimu bahwa engkau menjadi seorang hamba bagiku. Ada rancangan Tuhan yang lebih besar dari apa yang Anda pikirkan. Sekarang untuk kita, saudara ya, bukan untuk Yesua lagi. Karena profetik ini atau nubuatan ini diproyeksikan kepada kita juga. Terlalu kecil bagimu, saudara, untuk menjadi hamba. Hamba adalah orang yang melayani di rumah. Dan rumah tentu sudah terang, nggak perlu terang. Tuhan berkata, kamu kujadikan terang untuk apa, saudara? Untuk bangsa-bangsa, supaya keselamatanku sampai ke ujung bumi. Haleluya. Kita membaca Yesaya 60, saudara. Yesaya 60 ayat 1 dan sampai ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata lewat Yesaya. Di perjanjian lama kita menemukan pesan Tuhan ini. Bangkitlah menjadi teranglah, karena terangmu telah datang. Haleluya. Ini untuk siapa, saudara? Untuk umat Israel dan untuk kita. Bangkitlah menjadi teranglah, karena terangmu telah datang. Dan kemuliaan Yahweh telah bangkit atasmu. Sebab lihatlah kegelapan akan menutupi bumi dan awan gelap menutupi bangsa-bangsa. Namun Yahweh akan bangkit atasmu dan kemuliaannya akan terlihat atasmu. Dan bangsa-bangsa akan datang kepada terangmu. Terang siapa, saudara? Terang Anda dan saya. Dan raja-raja ke arah cahaya fajarmu. Sekarang di perjanjian baru, saya senang memasangkan perjanjian lama dan perjanjian baru. Lihat apa yang disampaikan Yesua sendiri dalam Matius pasal 5 ayat 14. Kalau tadi Yesaya pasal 60, pesan Tuhan di perjanjian lama, sekarang pesan Tuhan di perjanjian baru. Itulah Alkitab kita, saudara, selalu kompak. Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Sebuah kota yang terletak di atas gunung tidaklah mungkin disembunyikan. Soal dua pesan ini saya rasa cukup
untuk mengingatkan kita bahwa ada fungsi dalam gereja Tuhan, ada tugas gereja Tuhan, baik secara komunal maupun secara pribadi. Haleluya. Saudara pernah mendengar ada 3 fungsi utama gereja. Yang pertama, koinonia, yaitu persekutuan. Sekarang kita sedang melakukan koinonia. Yang kedua apa saudara? Diakonia, memberi untuk orang-orang susah. Yang ketiga, jangan lupa saudara, marturia. Ulangi sekali lagi. Yang pertama, koinonia. Yang kedua, 3. Jangan lupa ya, bulan depan tes. Saudara, kita bukan hanya dipanggil untuk bersekutu. Anda memang harus beribadah. Anda harus setia beribadah. Amin. Anda harus melayani juga di dalam. Anda juga harus melayani di luar. Diakonia, membagi, ya, mengunjungi orang sakit, mengunjungi orang terpenjara, mengunjungi orang kena bencana dan lain sebagainya. Tetapi ada hal yang ketiga yang tidak boleh Anda lupakan. Ada yang namanya marturia. Ini mirip dengan kata martir. Yaitu apa saudara? Menjadi saksi. Haleluya. Orang percaya yang dipakai Tuhan. Sekali lagi, dengar baik. Orang percaya yang dipakai Tuhan dapat menghasilkan jiwa-jiwa lebih banyak dari seorang pendeta dalam pembicara di KKR. Amin. Kalau saya bicara di KKR, semua pendengarnya adalah orang Kristen. Betul gak, saudara? Tapi kalau Anda semua menyampaikan firman Tuhan sebagai terang, sebagai saksi, maka akan lebih banyak jiwa yang dibawa kepada Tuhan. Haleluya. Dan yang Tuhan inginkan adalah terangi yang di luar. Di dalam ini sudah penuh. Waktu saya sekolah Alkitab, ada satu lagu yang terus saya ingat. Lagunya kira-kira petikannya seperti ini, saudara. Rumahku penuh, tapi ladangku kosong. Rumahku penuh, kata Tuhan. Saudara, hari-hari ini gereja itu penuh. Haleluya. Ada gereja yang harus apa itu? Kayak waktu COVID. Bukan. Harus pesan dulu. Apa? Reservasi dulu, saudara. Kalau Anda datang ke gereja itu nggak reservasi, tunggu dulu ya. Ada waiting list. Kalau ada bangku, baru boleh masuk. Kalau nggak boleh. Saudara lihat gereja-gereja penuh. Tetapi ladang Tuhan kosong. Saya mau ingatkan saudara, bahwa menjadi terang ini lebih penting ketimbang Anda sekedar, bukan artinya pelayanan nggak penting, amin. Di rumah Tuhan, di gereja, pelayanan harus tetap Anda jalankan dengan setia, haleluya. Tetapi kata Tuhan, ada sesuatu yang lebih besar yang aku ingin kau lakukan, bahwa dunia ini perlu diterangi, haleluya. Beberapa tahun yang lalu saya mendapatkan data saudara, bahwa aborsi per tahun 3 juta. Sekarang pasti lebih lagi. Per tahun 3 juta. Kelahiran sedikit di atas itu. Belum lagi tingkat perceraian. Waktu saya ke Yeriko, guide-nya mengatakan gini, 2 dari 3 pernikahan breakdown. 2 dari 3. Dan kadang masalahnya bukan karena ada will atau pill, tapi masalah ekonomi. Habis lebaran kemarin saya dengar di berita, banyak ibu-ibu minta cerai. Jadi permohonan perceraian di catatan sipil atau di KUA itu membludak, saudara. Dan banyak diajukan oleh kaum wanita. Permasalahannya adalah ekonomi. Si pria nggak punya kerjaan. Sekarang kan wanita lebih mudah kerja ya kan? Bisa banyak lini yang bisa dikerjakan oleh wanita. Tapi pria kan lebih sedikit. Jadi
tingkat perceraian mulai naik. Saudara tahu bahwa belum lagi dengan LGBT. Ya, saudara. Seseorang yang kemarin sangat famous, ya, dia sangat welcome terhadap LGBT. Dia sangat mendukung. Saudara, dunia ini semakin gelap. Kalau dulu zaman ibu saya ada orang bercerai, ya, bingung. Kok bisa sih, Itu zaman ibu. Kalau ada orang cerai, kok bisa sih cerai? Sekarang, kok bisa sih bertahan? Kok bisa sih lu bertahan sama dia? Kok gue tinggalin? Kalau dulu ada orang cerai, heran saudara. Apalagi anak Tuhan cerai. Dan Tuhan berkata, aku akan membuat engkau menjadi terang. Siapa yang bikin saudara? Haleluya. Satu orang yang dipakai Tuhan akan lebih menghasilkan jiwa-jiwa ketimbang satu pembicara di KKR. Sekarang masalahnya saudara. Kalau Tuhan berkata, aku mau menjadikan engkau terang. Firman Tuhan berkata tadi apa saudara? Namun maka aku akan menempatkan engkau. Menempatkan. Ini terjemahan yang sangat indah. Saudara lihat seluruh benda di ruangan ini, khususnya di depan, itu memiliki alasan untuk ditempatkan. Benar? Kenapa lampu ada di atas? Kenapa lampu enggak kita taruh di bawah? Lampunya ditaruh bawah aja. Bisa nggak saudara? Bisa aja. Tapi orang akan bilang, ini nggak ngerti orang ini. Nggak ngerti fungsi. Ya. Apalagi saudara. Speaker ini kenapa di atas? Kenapa nggak di bawah? Atau di belakang? Atau WL-nya di belakang? Supaya WL ini nggak caper, saudara. Tahu caper, saudara? WL mulai minggu depan, WL di belakang. Musik belakang. Supaya tidak mencuri kemuliaan katanya. Tidak begitu saudara ya. Semua ada alasannya kenapa ditempatkan LED, kenapa di situ, ya. Kenapa nggak di samping? Ya kalau di samping kepala orang kan bisa pegal saudara, pulang gini terus. Kenapa engkau mau ditempatkan oleh Tuhan? Tuhan berkata, aku akan menempatkan engkau sebagai apa? Terang. Ini bicara tempat. Berapa banyak hidupmu sehari-hari? Saudara, saya mau tanya, di mana engkau lebih banyak berada? Di rumah atau di kantor? Atau di tempat kerja? Di luar. Ada yang pagi-pagi sudah keluar rumah. Matahari belum terbit, dia sudah pergi. Dia pulang, matahari sudah terbenam. Saya bilang, ngapain beli rumah? Ngekos saja. Saudara, ini berkaitan dengan di mana engkau ada. Banyak orang berpikir dan belum mengerti bahwa saudara, di mana dia berada, disitulah Tuhan ingin dia menjadi terang. Gereja sudah terang, saudara. Haleluya. Terang di dalam gereja adalah Injil. Injillah menerangi kita semua. Ketika Injil diberitakan, Injil dikhotbahkan, itu menerangi hatimu dan hatiku juga. Itu menerangi anak-anak Tuhan supaya jalannya itu genah. Tapi yang gelap gulita adalah di luar. Dan Tuhan sekarang berkata, aku akan menempatkan engkau sebagai terang. Sebagai apa saudara? Bukan sebagai gelap. Yesua berkata, kota yang di atas bukit tidak mungkin disembunyikan terangnya. Haleluya. Aku akan menempatkan engkau sebagai terang, supaya keselamatanku sampai ke ujung bumi. Haleluya. Kalau Tuhan ingin tempatkan engkau, seperti benda ini saya mau pindahkan, saya tempatkan di sini.
Apa yang diperlukan bagi seorang yang mau ditempatkan, saudara? Kalau saya bos, lalu Lady, Erlis, Jofran adalah pegawai, misalnya. Saya bilang gini ke Lady, mulai bulan depan kamu saya tempatkan di Papua. Ya, misalnya dia bekerja sama saya, saudara ya. Lady, mulai minggu depan, bulan depan kamu saya tempatkan di Papua. Di mana bos Papuanya? Papua yang paling susah di mana? Biak. Ya. Nah, Erlis pernah ke Biak kan? Nah, di Biak. Ya. Lady ini kemudian pulang dia berpikir, udah enak-enak di Jakarta, tempatkan di Biak. Apa yang dia perlukan, saudara? Saya mau tanya. Secara umum dia akan segera berkemas. Beli ini, packing. Beli obat nyamuk, karena di sana banyak. Dan lain sebagainya. Tapi apa yang paling penting bagi dia? Untuk dia bisa ke Biak? Hati. Saudara anggap? Hati sebagai Oke bos. Kemanapun bos suruh saya akan pergi. Jadi yang Lady perlukan apa? Hati hamba. Makanya firman Tuhan itu berkata, ada hamba, ada terang. Hanya orang yang punya hati hamba yang bisa jadi terang. Anda mungkin punya seabrek teori-teori keselamatan. Tapi kalau engkau tidak punya hati hamba, engkau tidak bisa menjadi terang. Amin, saudara. Sebab hati hamba prinsipnya bukan ingin dilayani, tetapi melayani. Haleluya. Bukan hanya ingin dapat sesuatu, tetapi memberi sesuatu. Banyak orang waktu ke gereja, pikirannya dari rumah, gua hari ini dapat apa ya? Dapat berkat, dapat apa? Tapi hari ini saya ingin Anda bukan hanya ingin mendapatkan sesuatu, tapi memberi sesuatu. Amin. Bukan tanya siapa yang khotbah hari ini, bukan atau bagem, atau yang lain. Tetapi pertanyaan Anda, firman apa yang saya bisa lakukan dalam hidup saya? Itu hati hamba. Kalau engkau punya hati hamba, saya percaya engkau akan mudah ditempatkan Tuhan sebagai terang. Sebab hamba itu ingin melayani. Kalau engkau sudah jadi hamba, engkau pasti bisa jadi terang. Tugas saya, saudara, hari ini hanyalah memantik. Karena Anda sebenarnya sudah tahu kan, bahwa engkau harus jadi terang. Amin. Anda sudah tahu kan? Bukankah kalau Natal itu kita pasang pohon terang, ya? Lalu Yesaya pasal 60 juga jangan bangkitlah Anda menjadi. Jadi hari ini saya hanya ingin memantik Anda dan mengutus Anda menjadi. Yesaya 6, Tuhan berkata, siapa yang akan kuutus? Lalu Yesaya berkata, ini aku. Utuslah, hineni slakni. Haleluya. Saya hanya memantik dan tugas Anda adalah menjawab dan menerima seperti yang Yesaya katakan kepada Tuhan di Yesaya pasal 6. Mari kita lihat Yesaya pasal 6, saudara, supaya ini menjadi inspirasi kita hari ini. Anda pulang bawa pesan Tuhan ini. Yesaya 6 ayat yang ke-8. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Nah, kita sudah di akhir daripada, dan kita mau praktek, ya. Tuhan nggak tanya Anda bisa atau enggak, saudara. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah tanya Anda bisa atau. Setiap kali Tuhan menyampaikan firman, Tuhan tidak pernah tanya kamu bisa atau enggak. Tapi Tuhan tanya kamu mau atau tidak. Amin.
Dan keinginan yang besar adalah modal dasar yang luar biasa. Tugas Anda hari ini menjawab jawaban itu, menjawab pertanyaan itu, dan menerima pengutusan. Ya. Haleluya. Tanda orang punya keinginan yang kuat, responnya. Ya. Ketika Anda taat, Tuhan bekerja. Di mana dia bekerja? Di tempat Anda masing-masing. Anak-anak yang masih sekolah, Tuhan akan bekerja di tempat sekolahmu. Anda yang bekerja, Tuhan bekerja di tempat pekerjaan. Sudah pernah mendengar ada seorang anak laki, kalau saya nggak salah dia masih umur sekitar 13. Satu saat Tuhan gerakkan dia untuk berdoa. Saudara tahu di mana dia berdoa? Di WC. Oke? Setiap istirahat dia pergi ke WC dan dia berdoa. Dia berdoa untuk siapa? Untuk seluruh teman-temannya di sekolah itu. Dia berdoa. Satu saat ada satu temannya yang tertarik. Kamu ngapain sih di WC? Aku berdoa. Tuhan gerakan, ikut dong katanya. Karena mereka di dalam WC. Satu, akhirnya bertambah terus. Ya. Akhirnya WC-nya nggak cukup. Terakhir mereka di WC 4 orang. Ya. Udah nggak bisa lagi. Akhirnya mereka cari tempat di sekolah itu. Di mana mereka bisa dan akhirnya terbentuklah satu pasukan doa di sekolah itu. Sudah tahu, Tuhan menempatkan Anda di mana saja Anda ada. Bagi Anda yang di kantor, ruang kerjamu itulah tempatmu untuk menerang. Amin. Mari kita baca Yesaya 6 ayat 8. Dan aku mendengar suara Tuhan yang mengatakan, siapa yang akan aku utus dan siapa yang akan pergi untuk kami? Dan aku berkata, inilah aku, utuslah aku. Haleluya. Sekarang saya mau tanya, Anda yang jawab saudara ya. Dan aku mendengar suara Tuhan yang mengatakan, siapa yang akan aku utus dan siapa yang akan pergi untuk kami? Silakan jawab. Haleluya. Saya rasa bisa lebih kuat lagi dari ini. Haleluya. Saya rasa yang di belakang masih bisa lebih kuat. Amin. Haleluya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Dan mulai dari saya saudara ya. Dan aku mendengar suara Tuhan yang mengatakan, siapa yang akan aku utus dan siapa yang akan pergi untuk kami? Jawab. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kiara mata karya la rabasikara ya la rabasikara ya la rabasikara ya la rabasikara. Engkau bayangkan tempat Anda bekerja, tempat studimu itu akan dilawat oleh Tuhan. Sebab ada satu orang yang menjawab hari ini, inilah aku, utuslah aku. Engkau akan menjadi terang di sana. Dan tempat itu akan diterangi oleh Injil kebenaran. Banyak orang yang akan bertobat. Banyak orang yang akan datang kepada Tuhan. Bayangkan itu saudara. Pejamkan matamu dan bayangkan. Mungkin engkau adalah pengemudi taksi online, engkau bisa bayangkan juga di mobil tempat engkau mengemudi akan ada jiwa-jiwa yang dilawat oleh Tuhan, akan ada jiwa-jiwa yang datang pada Tuhan. Di kantormu, di tempat kau bekerja, di sekolahmu akan ada jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku tak membawa apapun saat ku datang ke dunia. Oh, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Akan ku tinggal semua, ku tinggal semua. Pada akhirnya saat ku kembali, sekali lagi ingatkan dirimu, aku gak bawa apa-apa, aku tak membawa
apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua. Oh, pada akhirnya saat ku kembali, inilah yang ku punya. Oh, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai oh inilah yang ku punya. Hati, biarlah hati hamba ada pada kita sekalian. Jika engkau taat, Tuhan bekerja, saudara. Kemana ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai. Jika Anda berjumpa dengan orang yang Anda kenal, terutama apa yang banyak kau bicarakan, saudara? Ada orang yang senang bicara politik, ada orang yang senang bicara tentang keuangan, tentang teknologi, tentang apapun yang mereka menjadi passion mereka. Maukah mulai hari ini, jika Anda berjumpa dengan seseorang, Anda bicara tentang Tuhan? Amin. Bicara tentang Tuhan. Bicara. Amin. Ada waktunya engkau tidak dapat bicara lagi, saudara. Dan engkau akan menyesal ketika engkau tahu orang itu mengakhiri hidupnya tanpa pernah mendengar Tuhan. Ada seorang istri yang bersaksi, dia dulu bukanlah orang Kristen. Dia punya suami seorang Kristen, tapi sepanjang hidupnya suaminya gak pernah bicara tentang Tuhan. Saudara, jangan seperti ini. Mari mulai hari ini jadikan gaya hidup. Kalau engkau berjumpa orang, bicara tentang Tuhan, bicara tentang keselamatan. Amin. Sebab itu adalah cahaya. Amin. Yang akan membawa dia pulang ke rumah Bapa. Amin. Oh, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai oh inilah yang ku punya. Bawa hatimu kepada Tuhan, hati hamba oh yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi, lebih sungguh lagi, inilah yang ku punya. Minta hati hamba, Tuhan akan mengutus kita padamu Bapa. Kemana ku bawa hati, bawalah hati hamba itu saudara. Bawalah itu ke tempat kerjamu, tempat engkau berpendidik, engkau menerima pendidikan. Bawalah itu kemanapun engkau pergi. Inilah yang ku punya hati. Kita hanyalah hamba, tetapi Tuhan mau membuat kau menjadi terang ya. Haleluya.
dalam hati kami Tuhan, dalam roh dan kebenaran, sampai dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, sampai selamanya. Haleluya, haleluya. Biarlah Roh Kudus melawat kita siang hari ini. Haleluya. Engkau perlu energi untuk engkau bersinar. Engkau perlu energi. Yesus mengutus Roh-Nya yang kudus supaya engkau menjadi saksi. Engkau akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun atasmu, dan kau akan menjadi saksiku, kata Yesus, di Yerusalem, di Samaria, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Haleluya. Kita perlu kuasa Roh Kudusnya. Minta siang hari ini energi yang baru, energi Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, supaya engkau bersinar, engkau menyala, engkau sebagai terang dimanapun engkau berada, dimanapun Tuhan menempatkan engkau, dimanapun engkau berkomunitas. Jadilah terang. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari minta Roh Kudus menguasai memenuhi hidupmu. Haleluya. Kiana mata karya lara masikira lara matukuria lara masikira kiana mata karya lara masikira lara matukuria lara masikira. Haleluya, 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 haleluya. Biarlah engkau terbakar oleh api Roh Kudus. Haleluya. Siapapun Anda, remaja, pemuda, orang-orang dewasa, Tuhan akan menaruh Anda di tempat, di posisimu masing-masing. Haleluya, haleluya. Mari datang kepada Tuhan, saudara. Datang kepada Tuhan. Jika engkau mengerti firman Tuhan pagi hari ini, mengapa engkau tidak datang kepada Tuhan dan berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Haleluya. Yang Tuhan inginkan adalah kesediaanmu. Tuhan tidak tanya engkau bisa atau tidak. Tuhan hanya tanya engkau mau atau tidak. Jika engkau mau, Tuhan akan memakai engkau. Haleluya. Oh, Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi rencana kami, jadikan kami pelita yang menyala. Isi tabung kami Tuhan, isi tabung minyak kami. Jangan kau kehabisan minyak, saudara. Haleluya. Roh Kudus, penuhi setiap anak-anak-Mu Tuhan, dari yang paling muda sampai yang paling tua. Karena Tuhan ingin semua menjadi cahaya, menjadi terang, menjadi saksi. Haleluya, haleluya. Jangan menjadi pelita yang padam. Jangan menjadi pelita yang padam. Haleluya. Engkau perlu keberanian untuk bicara tentang Yesus. Engkau perlu Roh Kudus, Roh yang memberimu keberanian, Roh martir itu. Haleluya, haleluya. Penuhkan. Setiap orang minta kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin menjadi saksi. Tuhan, beri aku kuasa, beri aku keberanian. Haleluya. Oh, engkau akan terheran-heran ketika Tuhan memakaimu. Engkau akan terheran-heran. Ada jiwa-jiwa yang dibawa kepada Tuhan, ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Engkau akan terheran-heran melihatnya. Tuhan dapat memakai siapapun. Bahkan wanita Samaria dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan satu kampungnya. Tuhan akan memakai Anda. Engkau tidak pernah dapat menduganya. Tuhan akan memakaimu. Haleluya, haleluya. Jika engkau bersedia dan membuka hati, menerima tawarannya, menerima menjawab pertanyaannya.
Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Tuhan membutuhkan lebih banyak orang di luar sana, saudara. Sebab terlalu banyak jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Rumahku penuh, kata Tuhan, tetapi ladangku kosong. Kita ada jiwa-jiwa yang sudah menunggu bertahun-tahun untuk mereka mendengar ada seseorang yang bicara tentang Yesus. Mungkin itu adalah Anda. Orang itu sudah menunggu lama. Dia sudah siap. Dia sudah siap untuk dituai. Tetapi tidak ada yang membawa sabit untuk menuai. Tidak ada penuai yang datang kepadanya. Jangan biarkan jiwa-jiwa itu rusak di ladang. Jangan biarkan jiwa-jiwa itu rusak di ladang. Engkau harus membawa mereka kepada Tuhan. Engkau harus membawa mereka. Tangkaplah isi hati Bapa siang hari ini. Tuhan ingin kau menjadi terang, saudara. Tidak cukup kau menjadi hamba. Tidak cukup engkau menjadi orang-orang yang melayani Tuhan di dalam gereja ini. Tuhan ingin engkau keluar di luar sana. Tuhan ingin engkau bercahaya di tempatmu masing-masing. Haleluya. 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 Bagi yang mengerti, bagi yang merasakan perasaan Bapa, hari ini sebagai hamba Yesus Masih, aku akan mengutus kalian. Haleluya. Sekali lagi, jangan pikirkan dengan logikamu. Jangan pikirkan bagaimana caranya aku bercahaya. Tuhan yang akan membuatmu bercahaya. Engkau hanya cukup berkata, aku mau Tuhan. Aku mau Tuhan. Aku mau Tuhan. Satu jiwa lagi Tuhan. Satu jiwa lagi Tuhan. Satu jiwa lagi Tuhan. Haleluya. Oh, sorga harus penuh. Sorga harus penuh. Rumah Bapa harus penuh. Haleluya. Ibu-ibu yang tidak bekerja, Tuhan akan pakai engkau di lingkungan rumahmu. Tuhan akan pakai engkau di pasar tempat kau berbelanja. Tuhan akan pakai engkau dimanapun engkau berada. Bapak-bapak yang bekerja, Tuhan akan pakai Anda di tempat kerjamu masing-masing. Anak-anak muda, jangan hanya habiskan waktumu untuk bekerja. Jika Tuhan menaruhmu di satu tempat, itu ada tujuannya. Tuhan ingin engkau menerangi tempat itu. Dan ada jiwa-jiwa yang dibawa kepada Tuhan. Haleluya. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat. Katakan, urapilah kami, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu melihat kuasa-Mu, melihat kuasa-Mu dicurahkan di Indonesia, di Indonesia. Sekali lagi, urapilah kami. Haleluya. Urapilah. Tuhan akan mengurapi Anda dan saya. Tuhan akan mengutus Anda. Haleluya. Oh,
penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami yang rindu katakan, oh, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat. Sekali lagi saudara dengan lebih sungguh lagi katakan, urapilah. Bukan hanya hamba-hamba Tuhan, tetapi seluruh anak-anak Tuhan akan dipakai oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan. Haleluya. Penuhilah. Waktunya mendesak. Kita ada di waktu yang genting. Haleluya. Kami rindu, ya Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat. Katakan kami rindu, ya Tuhan. Haleluya. Oh, kami rindu. Mari semua angkat tanganmu. Semua angkat tangan. Haleluya. Semuanya angkat tangan. Haleluya. Dicurahkan di tempat. Dicurahkan di hidup saya. Sambil mengangkat tangan katakan, dicurahkan di hidup saya. Sekali lagi dicurahkan. Dicurahkan di hidup saya. Haleluya. Saya minta semua mengangkat tangan. Haleluya. 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 Turunkan api-Mu Tuhan. Turunkan minyak urapan-Mu. Turunkan. Ya rabatakan ya rabat sikar ya rabat ya rabat. Oh, haleluya. Hari ini aku mengutus seluruh jemaat GPDI Kinamon Hutan Kayu Utara untuk pergi menjadi saksi, menjadi terang. Terangi duniamu, terangi sekolahmu, terangi kantormu, terangi tempat kerjamu, dimanapun kau berada. Bawa jiwa sebanyak mungkin, selamatkan jiwa berapapun harganya. Haleluya. Sebab Yesus telah membayar lunas setiap jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kika ikat rabat tekar tika ya rabat tekar ya rabat sikar ya rabat tukur ya rabat sikar. Ikir bikir rabat tukur ya rabat sikar rabat tukur ya rabat sikar ya rabat sikar. Terlalu kecil bagimu menjadi hamba. Tuhan akan menempatkan engkau menjadi terang, supaya keselamatan yang Tuhan telah berikan sampai ke sebanyak mungkin jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat pesan-Mu siang hari ini. Biarlah hati hamba terus ada pada kami, supaya kami terus mengerjakan bagian kami. Terima kasih Bapa Yahweh. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Hamasiah kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya berkata amin. Puji Tuhan.